Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riza Abdillah dari Staf Muda PPSDM IMA FE Unsri. Di sini saya akan membawakan podcast Sharing with BPH yang bertujuan untuk memperkenal lebih dalam BPH kita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Langsung saja, di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Umum dari IMA FE Unsri, yaitu Kakak Fitra Prayuda Persa. Sabru. Sans aja. Oke Kak, langsung aja nih ya Kak ya. Iya Kita dong. lebih ke dalam nih, biar enak. Dalam gitu. apa nih? lanjut. Oke. Apa nih? Kak Versa ini namanya Muhammad Fitra Prayuda. Nggak ada Versa. Muhammad. Oh nggak ada Muhammad ya? Fitra Langsung aja Prayuda ya. Versa. Fitra Prayuda Versa. Iya. Biasanya dipanggil apa Kak? Versa. Versa ya. Kalau teman dekat Yuda. Yuda. Teman SMA Fitra. Oh, jadi bisa semua nih ya, Iya. masuk semua ya. Hmm. Enak. Oke. Saya dengar kakak nih alumni SMA 17 ya? Iya. Saya SMA Plus Negeri 17 Palembang. Wah. Tahun masuk itu tahun 2015, lulus 2018. Oh. Berarti ya SMA 17 kan favorit nih di Palembang. Iya, Bisa iya. diceritain nggak tuh kesehariannya di SMA 17 gitu? Kalau di SMA 17 sendiri tuh kayaknya udah teman-teman udah pada tahu ya, kayak kelas 1-nya asrama, kelas 2-nya tuh udah nggak asrama lagi, dan benar-benar apa ya, kayak akademiknya benar-benar kental di sana tuh gitu. Dan juga ya gitulah, ada culture di 17 tuh yang seru itu, kayak agak beda dari sekolah lain. Yang paling berkesan tuh asrama sih. Dan juga ini aku cerita dikit nih. Aku kan dari luar kota nih. Aku asli orang Baturaja. Oh, Baturaja. Ogan Komering Ulu, itu sekitar 4 jam dari Palembang. Nah, aku tuh termasuk males di SMP tuh, bener-bener males sekolah. Nah, waktu aku masuk SMA 17 itu tuh bener-bener kepam buat belajar lagi gitu, buat bisa ngimbangin teman-teman biar nggak ketinggalan pelajaran. Nah, di situ aku mulai memperdulikan pelajaran, walaupun nggak rajin-rajin banget Jadi sih. there is something change. Iya, there's something change, bro. Minum dulu kali ya, Oh, boleh. Silakan Kak. biar nggak selek. Jadi ya paling berkesan tuh di asrama nih ya. Nah, di asrama sih waktu. Bisa di ceritain asrama. nggak sih gimana sih pengalaman di asrama tuh? Wah, kalau pengalaman di asrama tuh ya banyak. Kalau mau diceritain mungkin 2 hari podcast 2 baru hari selesai. ya, baru selesai ya. Iya, karena kayak di asrama tuh ya kayak gini nih. Dari yang kita cuman fokus kita tuh di keluarga kecil kita, kayak seorang tua, adik-adik itu, di 24 jam di asrama tuh jadi sama teman-teman baru yang nggak kenal, latar belakang beda, sosial beda, culture beda, tiba-tiba disatuin dalam satu lingkungan 24 jam. Ya, pasti banyak pertemuan mana homesick. Wah, gua homesick Banget ya, parah ya. Jadi kangen banget nih sama rumah tuh, bener-bener. Iya, kangen. benar-benar kangen, kayak waktu baru masuk tuh benar-benar kayak tiap malam nangis, tobat. Wah. Tapi pasti terobati sama yang namanya kegiatan sama teman karena gitu kan. benar-benar sibuk. Kami tuh dari jam 6 tuh udah keluar asrama, sekolah, kegiatan bla bla bla, baru mau masuk asrama lagi jam 5 sore. Wih, banyak banget tuh kegiatannya ya berarti ya. Banyak. Berarti tapi bukan cuman belajar Enggak belajar, banyak ekstrakurikulernya, eskulnya banyak. Ya jadi emang sangat-sangat ngepam juga buat belajar. Banyak lah pengalaman yang didapat di situ Banyak ya. banget. Iya. Berarti memang sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan kakak yang sekarang. Iya, kalau SMA 17 ya. aku bisa bilang SMA 17 tuh kayak jadi satu titik balik aku buat bisa lebih memanage diri sih, bukan untuk lebih baik, tapi lebih memanage diri nih, gimana nih, apa yang baik, apa yang enggak, belajar jauh dari orang tua, walaupun masih Jadi mandiri gitu ya. iya, jadi mandiri, lebih mandiri, sendirian hidup di Palembang. Karena keluarga tadi di Baturaja. Di Baturaja, full di Baturaja semua, aku sendirian di Palembang. Sendirian ya. Tapi balik sekarang nih ke rumah. Ya, ada rumah. Seharian kakak sekarang gimana kak? Seharian sekarang lagi sok sibuk aja sih. Sok sibuk aja ya. Nggak asing tuh sok Nggak sibuk. asing tuh. tuh sok sibuk. Tapi kan emang kalau kayak orang Palembang tuh kan Ado kalau gawe. ditanya, ado gawe. Seperti di plat mobilnya BG, BG. itu singkatan banyak gawe kan. kelakar kan. Iya, jadi sok sibuknya tuh mungkin kegiatan IMA gitu. Sebenarnya gimana sih? sibuk sih. Sibuk ya? Sibuk kuliah yang pasti kan, karena kuliah nomor 1. Wes. Kuliah yang pasti kuliah, ngejar tugas segala macam. Mana kayak udah mulai nyari-nyari persiapan buat skripsi semester depan kan, udah skripsi tuh. Oh iya.
Dan juga alhamdulillah sekarang dipercaya oleh teman-teman Dipercaya, buat diamanahi ngurusin ya. IMA sama teman-teman semua. Berarti Tuh. emang pengalaman kakak itu sangat berguna nih pastinya ya. Yang aku yakin pasti bakal berguna buat masa depan aku gitu. Karena kayak soft skill, hard skill itu benar-benar keasah di organisasi keseharian. Gitu sih, cuman kayak kuliah, organisasi, main tuh harus bergaul lah, refreshing, bersosialisasi. Memang ya namanya juga kehidupan ya kak ya. Kehidupan. Aku dengar hobi kakak nih ngotak-ngatik mobil ya. Iya sih, ada otomotif. Otomotif. Iya. Sebenarnya itu bukan ya hobi emang dari. Jadi gini, dari orang tua aku itu emang hobi otomotif dari orang tua ayah gitu. Ada gennya berarti tuh. Iya, ada gen gitu yang ngotak-ngatik ya nggak terlalu berat sih, ngotak-ngatik aja kayak ganti pel kayak gitu aja sih untuk refreshing juga lah kan, kuliah Sabtu Minggu gitu. Ya biar ada kegiatan lain lah. Iya, sama ya biar ada kegiatan lain gitu. Aku dengar kakak nih anggota Turbonesia ya. Iya. Coba bisa diceritain nggak tuh kak? Turbonesia tuh gimana? Sekalian nambah wawasan sih kita kalau juga Turbonesia tuh ya cuman kayak klub mobil aja Klub sih, mobil kayak aja. biasa aja gitu. Itu semua kayak untuk menunjang perkuliahan sih biar nggak penat, biar nggak bosen kan. Soalnya perkuliahan kalau diperhatiin Ya, kalau diseriusin misalnya banget ya. Iya, kalau misalnya di itu tuh kalau kita buat serius banget tuh ya bakal berat gitu. Tapi jangan sampai juga nggak mikirin nggak banget. mikirin banget Iya, gitu. iya. Karena kayak setiap ada target kayak kita mahasiswa ini kayak tujuan terbesar kita tuh tetap satu tadi, yang paling penting tuh kuliah, selesai Itu kuliah. dengar teman-teman. Seorang ketua umum aja mementingkan kuliah gitu. Karena kalau tidak mementingkan kuliah akan disuruh pulang ke Batu Batu Raja. Raja. Kita tadi mau di Iya, bener. Iya. Jadi ngomongin kuliah nih. Gimana tuh? Kakak sendiri kuliah udah semester berapa nih? Semester 6 sekarang. Semester 6 Masuk ya? Semester 6. Ada rencana apa nih di semester 6 apa gimana gitu? Rencana di semester 6 ya nyelesain semester 6. Nyelesain semester Iya, nyelesain 6 ya. tugas-tugas. Jadi simple lah pokoknya. Kalau rencana di semester 6 ini yang pasti kayak stay on the line biar kuliah tuh nggak keluar jalur, tetap bagus gitu loh, kayak nggak ini. Dan juga di semester 6 ini seperti kita tahu kan, kita sekarang juga lagi ngebangun IMA nih. Nah, ya juga kayak mau ngebagusin IMA lagi, ngerangkul teman-teman buat di ikatan mahasiswa akuntansi gitu. Yang jelas kita membuat IMA lebih maju ke depannya. Benar. Yang penting tuh progres. Yang penting progres, karena yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha ya kan? Benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati. Terbalik-balik. Terbolak-balik. Manusia. Benar. Jadi IPK-nya gimana, Kak? Lancar? Aman? Alhamdulillah, ya? masih titik aman. Masih sedikit. Nggak tinggi, nggak rendah. Sedang-sedang saja. Nggak ada kesulitan tuh dalam meraih IPK apa gimana? Pasti gitu? ada kesulitan, tuh pasti ada, kayak materi-materi yang nggak paham, kewalahan tugas gitu, kayak nggak ngerti, jadi kayak minta ajarin sana sini segala macem gitu, pasti ada itu. Tapi ya udahlah, jalanin aja, asal kayak yang penting berusaha aja. Alhamdulillahnya so far so good sih, untuk nilai masih dalam batas wajar, masih dalam aman lah bisa dibilang. Kalau masih dibilang aman ya alhamdulillah ya kak ya. Masih di atas ya gitulah pokoknya ya. Ya Aman lah pokoknya. Aman lah pokoknya. Kalau kan sekarang nih akuntansi nih kan. Iya tuh, gimana? Kok bisa sih milih akuntansi itu kak? Ini it's a long story bro. It's a long story. Coba diceritain. Jadi gini deh. Awalnya tuh jujur aku tuh nggak pengen akuntansi, kayak karena aku tuh pengen tuh manajemen atau hukum, karena emang aku tuh suka banget hafal-hafalan. Kayak ilmu-ilmu eksak tuh aku kurang, dan juga kayak hafalan tuh aku benar-benar suka tuh, kayak sejarah, sosiologi, karena IPS nih emang. Walaupun akuntansi juga ya pelajaran IPS kan, tapi kayak setelah berdiskusi lebih lanjut dengan orang tua nih, terus dibilang oleh orang tua kayak kalau akuntansi tuh peluang kerjanya segala macem bla bla bla, dan juga di akuntansi kita dapat skill, kemampuan gitu, enggak ilmu terapan. Iya benar. Jadi ada kita bisa jadi akuntan segala macam, dan itu kalau misalnya kita mau buka usaha nanti sangat berguna. Sangat berguna untuk basic hidup kita. Benar sekali. Fondasi. Iya. Jadi ya itu tadi, kayak akhirnya kebuka pikiran, dipikir-pikir lagi, kayak mungkin ego harus direndahin dulu nih untuk masa depan gitu. Jadi ya udah, alhamdulillahnya udah masuk akuntansi ya. So enjoy di sini. Tapi dapat restu kan dari orang tua. Emang disuruh orang tua. Oh, emang disuruh. Iya sih, emang disuruh orang tua sih. Tapi alhamdulillahnya aku juga
sangat enjoy di akuntansi, enak rupanya, seru tuh. Nggak terbebani apa gimana gitu ya. Sama yang itu. Gimana? Kan itu kan sekarang nih udah masuk akuntansi. Emang dulu nggak kepikiran bener, kepikiran banget nih masuk akuntansi. Kepikiran, tapi dijadikan opsi kayak, aduh aku tuh, nah itu waktu kelas 3 tuh, mulai kan guru BK nanya, Fitra mau masuk mana, bla 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 gitu. Aku tuh antara manajemen, hukum, atau akuntansi gitu kan. Aku tuh bingung tuh, gimana. Udah ya tadi kan aku ngomong sama orang tua, kak, kata mama kan kayak, ini akuntansi gini, prospeknya ini, kalau hukum ini. Dan kayaknya yang paling memungkinkan waktu itu menjanjikan ya akuntansi. Coba tes SNMPTN tuh awalnya. Iya. SNMPTN bla bla bla, tes dari nilai dapet kan. Ya? Nggak dapet. Oh, nggak dapet. SNMPTN nggak dapet yang tanpa tes. Akhirnya tes SBMPTN. Alhamdulillah, Gol ya. Gol. Masuk gawang. Masuk tujuannya itu masuk. Iya. Tapi kalau dari cita-cita gimana tuh? Dulu pengennya cita-citanya di apa sih? Cita-cita tuh berganti-ganti. Ya. Waktu SD itu cita-cita dokter nih. Pengen jadi pemain bola. Oh, pemain bola. Biar ada nama di belakang. Versa. Nomor 7. Iya, keren banget ya. Tapi karena kaki tidak pandai menari. Nggak jadi. Iya, benar. Jadi sekarang nonton aja dah. SMP. Nah, SMP dulu aku sempat jadi atlet. Tapi bukan atlet bola. Atlet tenis. Iya. Tapi kan bola juga tuh, Kak. Bola tenis. Beda, tapi bola tenis. Tangan. Iya. Tangan gimana ya. Pokoknya putus-putus SMA 17. Nah, waktu di SMA tuh mulai nih kebuka insight baru, pemikiran baru, udah mulai bisa ngeliat dunia luar segala macam. Mulai nih mau jadi ini jadi pengusaha. Insya Allah pengennya jadi pengusaha. Insya Allah ya. Berarti kalau hobinya pernah jadi atlet tenis gitu kan, berarti pandai tangan menari dong. Iya. Bisa diceritain nggak tuh gimana jadi pengalamannya jadi atlet tenis tuh, Kak? Nah, kalau pengalamannya di atlet tenis itu sendiri sebenarnya kayak apa ya? Awalnya tuh dimasukin iseng-iseng orang tua, jangan nggak olahraga nih dari main bola segala macam, ikut tenis. Ada kayak sekolah tenis gitulah, ikut lomba, enjoy nih. Enak Latihan terus, jadi latihan fisik segala macam, bla bla bla, pokoknya sampai kelas 3 lomba sampai ke Bandung, Jakarta segala macam, walaupun nggak menang. Tapi pengalaman tadi. Iya, nah, dapet. Lagi aku tuh dihadapin dengan satu pilihan. Pilihan apa tuh, gimana tuh? Waktu mau masuk SMA ada 2 jalur nih. Mau masuk SMA 17 tadi buat ngejar ya non akademik. Atau aku waktu itu ditawarin juga sekolah tenis di Jakarta gitu oleh orang tua bla bla. Tapi orang tua lebih ngarahin ke 17 aja karena kayak yang lebih menjanjikan akademik kan ya. Jadi kayak ya udah, kalau sekarang kan banyak akademik ya. Masuk SMA 17 tadi lah yang udah mulai kebuka insight baru. Jadi emang kehidupan kita terbuka di SMA 17 itu. Iya. Ya? Jadi gimana tuh yang atlet tenis itu sekarang nggak lagi, Kak? Apa gimana? Sekarang masih main hobi, jadi main tenis, Sabtu Minggu masih main kalau teman ngajak, tapi udah nggak pernah ikut lomba lagi. Karena sibuk kuliah tadi kan? Udah sibuk kuliah, sibuk organisasi. Iya, organisasi juga ya. Tuh kan. Terkuak bahwa ketua umum kita adalah atlet tenis, mantan atlet tenis, setidaknya bisa bermain tenis. Iya. Tadi kan sibuk kuliah sama sibuk organisasi. Iya tuh. Gimana tuh cara ngimbangin kuliah sama organisasi? Soalnya banyak nih teman-teman kita yang bingung, Kak. Aduh, gimana nih waktunya, manajemen gitu. Waktunya kalau misalnya kuliah nanti organisasi ketinggal, organisasi iya, takutnya suka gitu. Buat skala prioritas. Iya, gini. Kita balik lagi ke back to basic. Iya. Kuliah itu ya untuk kuliah sebenarnya. Iya. Yang tujuannya tuh untuk belajar dan untuk nyelesain kuliah itu. Jadi jangan sampai ke ini. Jadi kayak ya kita balik lagi aja ke back to basic tadi, kayak kita bagi waktunya tuh kita lihat nih yang mana yang penting, lihat nih yang mana yang bisa ditinggalin gitu ya. Kalau contohnya nih, kita kan tadi nunggu kita MK selesai udah semua baru kita podcast gitu. Jangan sampai ninggalin hal yang wajib untuk hal yang nggak wajibnya gitu. Emang sih kita skala prioritas sih, kayak kita kan udah dewasa, jadi bisa lah ya kita memprioritaskan yang mana nih yang lebih penting, kayak contohnya ya misalnya UAS nih, dengan ada proker ya, nggak mungkin lah kita dulu proker dulu kan. Itu pastinya kita harus ke UAS dulu dong. Jangan sampai ninggalin kuliah dong, Kak ya. Bener, semuanya tuh kembali lagi keseimbangan. Balance. Power balance. Iya, seperti
kita sekarang semua ini akuntansi semuanya harus balance. Gitu. Debit kredit harus sama. Kalau enggak pusing. Ke atas lagi. Iya. Nanti hasil akhirnya kan gitu ya. Seperti biasa kita ngitung-ngitung jurnal lah teman-teman. Ya gitulah pokoknya. Kalau diomongin nih sebelum IMA itu pernah ikut organisasi apa aja sih? Organisasi di kuliah di SMA gitu ya. Di kuliah. Kalau di kuliah waktu itu pernah IKMB. IKMB itu Ikatan Kerukunan Mahasiswa Batu Raja. Nah, di situ jadi PPSDM. BPH PPSDM. Ya. Terus juga kalau di kuliah cuman itu sih, nggak pernah lagi ikut organisasi lain. Kalau di SMA tuh OSIS. OSIS ya, OSIS pengurus tapi bukan kepala divisi, bukan ketua OSIS juga, cuma anggota divisi gitu, pengurus aja ya. Seksi berapa tuh? Seksi apa Seksi gitu? 10 aku ingat, komunikasi dalam bahasa Inggris. Komunikasi. Iya. Oh, berarti jago dong Kak Versa bahasa Inggrisnya. Iya. Dah. Ngomongin enggak biasa aja. Jasusu biasa aja. Tipis-tipis, bye. Cician, bye. Seperti kata teman saya tuh cacak gila, bye. Iya, setel yakin. Ya. Jadi kalau di IKMB tuh sebagai kepala divisi PPSDM aja ya, Kak? Iya, nah di IKMB kemarin tuh emang ada kayak koordinator wilayah Palembang, Bukit dan Laya gitu. Nah, aku tuh koordinator Laya. Di aku tuh koordinator Bukit, jadi kayak Kadif PPSDM Bukit gitu. Oh, iya. Jadi terbagi dua BPH. Gitu. Iya, terbagi dua. Kayak BEM gitu kan? Zonasi. Oke. Jadi kalau di SMA 17 sendiri gimana, Kak? Organisasinya OSIS doang apa ada ekstrakurikuler gitu? Ekstrakurikuler itu pasti ya, wajib soalnya. Tapi untuk organisasi itu ya OSIS yang itu. Ekstrakurikulernya apa tuh, Kak? Parisanda. Oh, anak Parisanda. Iya, Paskib ya. Parisanda itu pasukan pengibar bendera. Oke, jadi kembali lagi ke yang organisasi kita pada siang hari ini yaitu IMA. Kok bisa sih Kakak tuh daftar di IMA ya? Kalau ya kita kan mahasiswa jurusan akuntansi nih, jelas tuh. Ya kita memang himpunan mahasiswa akuntansi kan. Iya. Jadi pengurus tuh kok bisa sih, gimana tuh, Kak? Jadi daftar pengurus IMA itu ya karena kayak dari aku PK2 awal ospek masuk itu emang IMA udah kedengar di aku. IMA nih ada himpunan jurusan IMA namanya Ikatan Mahasiswa Akuntansi. Dan juga yang ngebantu PK2 kemarin itu di stan segala macam tuh kakak-kakak dari IMA. Ikatan Mahasiswa Akuntansi. Dan juga aku lihat proker-prokernya segala macam. Wah, asik nih IMA segala macam. Iya, mana kemarin di iming-iming mau ada acara besar namanya SEN. Wah, iya tuh. Kemarin tuh juga rencana tuh pengen masuk BEM kan. Ada banyak tuh pengen masuk BEM dan organisasi lain, tapi kayak aku tuh pengen fokus, kalau kayak di satu organisasi aku tuh harus fokus di sana. Biar nggak pecah ya, nggak multitasking ya. Dari enak aku fokus ke satu organisasi tapi fokus di sana daripada banyak organisasi tapi fokus terbelah-belah. Jadi nggak bisa ngasih yang maksimal. Bener sih. Itu teman-teman jangan kebanyakan. Iya. Kalau intinya dari nanti pusing. Nanti pusing sendiri. Coba Kak, gimana Kak? Sekarang ini ketua umum IMA kan? Gimana tuh ceritanya bisa jadi ketua umum IMA itu gimana sih? Kalau cerita jadi ketua umum IMA ya gimana ya, kayak aku tuh tahun apa udah dari cita-cita lahir apa gimana gitu? Sebenarnya awalnya tuh nggak ada cita-cita, belum ada kayak aku mau IMA tuh pengen nyari pengalaman klise. Nggak, aku tuh tertarik di aku nggak aku tertarik dengan IMA tuh ya karena kayak lihat program kerjanya dan juga yang ngebantunya tuh emang anak-anak IMA waktu aku PK2 segala macem. Asik juga. Awalnya tuh dari sana iseng coba daftar segala macem, dan waktu udah ikut kegiatan, udah jadi panitia, udah ngurus-ngurus hal dan dikasih tanggung jawab, wah asik ya. Awalnya asik, mulai berat, mulai tanggung jawab berat, jadi kepala divisi yang waktu tahun kemarin mulai pusing. Nah, kenapa bisa pengen jadi ketua tuh kayak ini udah tahun ketiga nih di IMA, tahun terakhir di IMA sebelum aku lulus. Kenapa nggak aku coba kasih yang terbaik nih buat rumah aku? Karena IMA tuh udah kayak rumah bagi aku untuk mahasiswa akuntansi di akuntansi gitu. Berarti kayak there's no reason not to fight aja buat IMA sekarang. Berarti emang sekarang mau memberikan yang terbaik lah ya. Karena emang dari awal tuh emang nggak ikut organisasi lain dan udah fokus di satu organisasi di IMA. Di IMA. Iya. Jadi kayak tahun terakhir why not lah kan kita coba kasih terbaik. Tuh, teman-teman. Pokoknya berawal dari keisengan bisa jadi ketua umum.
Panjang tapi prosesnya. Iya. Memang panjang prosesnya. Mungkin berawal dari keisengan. Makanya jangan pernah tidak berani mencoba. Iya. Kuncinya tuh kayak berani nyoba hal baru aja sih. Keluar dari zona nyaman. Udah kayak motivator gitu. Gak apa-apa, kita sekalian memotivasi, menambah wawasan teman-teman kita kan. Enggak sih, kayak nyoba hal baru dan coba tanggung jawab itu sih. Iya. Biar pengalaman tuh banyak dapat gitu kan Kak ya. Bener. Karena karena kalau aku dengar dari kakak-kakak yang udah lulus dari orang tua segala macem, setelah kuliah itu soft skill tuh benar-benar vital, dibutuhin banget gitu. Dan skill-skill yang kita dapat dari organisasi nih, skill-skill kayak gimana kita manage waktu, lobbying segala macem, skill sosial ngadep orang-orang penting itu benar-benar kepake kata orang-orang yang udah lulus kuliah gitu. Kadang nggak kita dapet di orang kuliah biasa aja, belajar itu nggak bisa. Kita ada beberapa hal yang kita nggak bisa dapet di ruang kelas yang kita bisa dapet di organisasi. Benar-benar. Makanya buat mahasiswa yang kupu-kupu, taubatlah teman-teman. Taubatlah. Mari berorganisasi, mari bersosialisasi. Hidup mahasiswa. Iya. Sebelum itu kan jadi ketua umum tuh panjang tuh prosesnya Kak. Iya. Sebelum jadi ketua umum tuh pernah jadi kadif apa tuh di IMA? Kadif cuman sekali kan 3 tahun kepengurusan aku tuh. Iya, yang pertama kali aku ini jadi anggota divisi media informasi. Anggota divisi media informasi itu kadifnya Kak Mute. Halo Kak Mute. Kak Mute. Nah, iya. Siapa juga Kak Mute? Halo. Iya, Kak Mute, nonton ya Kak Mute. Kak Mute itu media informasi itu ya tadi megang Instagram IMA, jadi dokumentasi segala macam, feeds IG gitu. Udah tuh habis kepengurusan Kak Syukri itu masuk kepengurusan Kak Yogi. Tahun kemarin itu alhamdulillah dipercaya jadi ketua divisi hubungan eksternal. Nah, itu mecah tuh. Tadinya hubungan luar. Hublu. Jadi hubungan eksternal. Ada penambahan divisi juga sosro. Nah, aku alhamdulillah dipercaya oleh Kak Yogi buat megang hubungan eksternal. Siapa juga Kak Yogi? Halo Kak Yogi. Halo Kak Yogi. Nonton ya Kak Yogi. Nonton Kak. Jangan nggak nonton. Berarti selama jadi ketua divisi hubungan eksternal itu ada cerita apa tuh Kak? Gimana tuh? Sebenarnya nggak ada cerita ya, kayak aku sharing sama Kak Yogi gitu, kayak aku tuh kayak ada beberapa ide-ide, Kak aku tuh pengen deh kalau misalnya aku jadi ketua hubungan eksternal gini-gini bla bla bla. Nah, rupanya gitu tuh Kak Yogi juga ada gimana sama wakilnya. Jadi aku cocok, bisa nggak nih ini targetnya ini. Alhamdulillah ya bisa, dan alhamdulillah jalan. Tentunya kita sekarang ini pasti ada yang baru nih Kak ya. Kakak sebagai ketua umum ini kan pasti punya inovasi lah buat IMA kan. Kira-kira apa aja tuh Kak inovasi yang bakalan Kakak berikan ke IMA gitu apa? Kalau perubahan apa gimana gitu? Kalau inovasi itu banyak. Udah alhamdulillahnya udah beberapa inovasi terjalan. Salah satunya podcast ini. Sharing with BPH ini. Ya, kita juga kayak nyediain call center sekarang buat teman-teman akuntansi yang ada keluhan, saran buat IMA segala macam itu nanti anak PPSDM. Banyak juga kegiatan-kegiatan, kebanyakan di job desk sih, kayak mempererat internal tadi. Mempererat penting sih itu Kak emang. Iya, benar-benar penting. Kayak untuk apa kita di luar gagah kanan kiri tapi internalnya bolong kosong, nggak kenal malah, jangan. Ya baik itu tadi, kayak kita memperkuat internal, eksternal diperkuat juga. Jadi seimbang. All about balance, bro. Balik lagi balance itu penting. Iya. Jadi ya itu sih. Ya banyak tuh. Kita ke online juga nih. Jadi banyak nih kayak sekarang kan kita harus online segala macam. Ada podcast kita buat, jadi ada biar kita lebih bisa saling mengenal tadi kan. Ya, dan ada beberapa proker baru juga dari IMA gitu. Jadi buat mahasiswa teman-teman akuntansi yang ingin mengeluh, nanti bisa ke call center kita. Call center segera, insya Allah minggu depan udah ada nomornya. Jadi teman-teman akuntansi nih yang ada nih ada keresahan nih atau ada masalah apa di akuntansi, susah jurusan susah ngurus KRS, bingung nih, aduh mau gimana ke jurusan segala macam, ataupun ada saran nih buat IMA adain ini dong, IMA ini dong, gini, nanti ada nomor yang bisa dihubungin, langsung dipegang oleh teman-teman PPSDM. Iya, boleh sih ya curhat sekitar akademik tentang akademik. Nggak apa-apa akademik. Jangan curhat tentang percintaan. Berat. Tolong ya. Udah duluan. Lanjut balik lu kita. Balik lu. Berarti kan kita ini kan lagi di masa pandemi nih Kak ya. Iya. Tantangannya mungkin selain
karena kita nggak bisa ketemu itu apa tuh, Kak? Tantangan pandemi itu cuman menurut aku banyak ya, tapi Iya, yang banyak paling sih, vital tuh satu, intensitas ketemu tuh jadi jarang. Jarang. Sedangkan untuk memperkuat internal buat Kita harus merasa akrab, bertemu harus ya. ketemu terus. Gitu kan? Iya. Jadi kayak susah. Itu Jadi- sih kayak susah ketemu. Proker juga ada beberapa proker yang harus online. Iya. Juga kemarin online. Semoga aja nih abis semester ini udah bisa offline. Semoga sih, Kak. Biar kita bisa offline, Iya. bisa. Kita pengennya juga kalau Iya. offline itu euforianya lebih Beda. beda. Kalau online kan ayo Iya, bangun langsung buka laptop. buka laptop, Zoom atas Langsung. kemeja bawa celana pendek. Kebiasaan mahasiswa Sering zaman terjadi. sekarang. Sering terjadi. Tidak apa-apa teman-teman, tidak usah ditutup-tutupi, Iya. kami juga tahu. Karena ini sharing ke- membuka sisi lain. Iya, membuka sisi lain dari BPH begitu. Iya. Heeh. Kalau tantangan memang cuman di intensitas ya, Kak, ya berarti ya. Iya. Untuk memperkuat anggota itu kan kita harus ketemu tuh, Kak. Nah, gimana jadi solusinya kalau misalnya kita nggak ketemu kayak gini nih, nggak saling akrab gitu kan? Sebenarnya ini jadi suatu PR besar buat IMA. aku sebagai ketua umum, buat teman-teman wakil BPH kan, kayak teman-teman mengurus juga. Gimana nih cara mempererat teman-teman ya, cara mempereratnya itu dengan yang bisa kita lakuin sekarang tuh cuman satu ya. Apa itu? Laju Yai. Buat teman-teman info nih. Iya, Saya biasa dipanggil dipanggil Yai. Iya. Gini ya, cuman satu, kayak perbanyak komunikasi walaupun via daring nih. Tuh, kenapa tuh kayak sering tuh ngadain rapat-rapat, Iya. ya kan? Sebenarnya di dalam rapat itu bukan fokus membahas tentang gimana proker kita ke depan ini, enggak. Tapi bisa juga kita Kalau ya lihat tuh kayak sering juga main-main, berkelakar. Iya. Berlarian ke sana kemari, bergesa. Nah, itu untuk salah Bergesa, satu ya. untuk mempererat internal. Karena apa? Kalau misalnya kita udah nyaman di satu tempat, di satu organisasi, insya Allah kita tuh bakal bekerja maksimal di secara sana. optimal. Iya. Jadi kita tuh akan memberikan yang terbaik kepada Iya, apapun yang organisasi dilakukan itu. dengan sepenuh hati itu hasilnya bakal Hasilnya. maksimal. Buat menuhi sepenuh hati itu di apa? Ya nyaman dulu sama Iya, environment-nya. Kayak ya buatlah IMA ini seperti rumah yang benar-benar kita menjadi rumah gitu Ya kan. karena Kak, ya. tadi rumah mahasiswa akuntansi itu ya IMA. Iya. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di rumah. Stay at home. Stay at home. Kan kita nih online nih, Kak ya. Iya. Anggota juga ya mungkin itulah ya. Karena kelemahan dari online itu kita menjadi enggak akrab. Bukan nggak akrab, lebih kayak ada jarak. Ada jarak di Ada antara kayak- kita. Iya, jadi kalau ketemu tuh nggak nggak sehangat biasanya gitu. Iya. Kayak, oh ya baru kenal. Jadi kalau di luar orang-orang pacaran jarak jauh itu LDR kan, long LDR. distance relationship. Kalau ini LDO, Apa? long distance Organization. Iya. Iya. Masuk kan, iya. neraka. masuk jurang, Kak. Iya. Iya. Justru karena ada jarak tadi, pastinya ada orang yang enggak ada pasti oknum lah Kak, ya, iya tuh. yang nggak akan betah nih di di Tentang kepengu- ghosting. Iya, kepengurusan online ini kan. Hobi ghosting. Pasti ada oknum-oknum yang hobinya ghosting, nggak tahu kemana gitu kan. Sarannya dari Kakak untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengoptimalkan organisasi IMA ini gimana, Kak? Kayak gini ya. Kita kan organisasi itu tidak bisa atas paksaan. Benar sih. Kita bekerja tuh karena kita mau gabung, kita nggak dibayar, kita benar-benar kayak ya itulah kan kesadaran diri Keikhlasan sendiri. juga. Karena kalau kita udah nyebur ke sini, ya tanggung jawab kita tuh Iya. untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita ada yang kita tanggung jawab kita, job desk kita. Nah, tapi ya balik lagi ke kata Yai tadi, kan banyak tuh oknum-oknum yang ghosting, Iya. tiba-tiba ngilang, daftar masuk, wawancara semangat, wah saya akan memberikan semuanya. Saya akan memberikan semuanya untuk IMA. Bla bla Pokoknya bla. saya akan membantu IMA bagaimanapun caranya. Abis playnya Biasanya begitu. kemas, Hilang. ya kan? Nah, Ghosting benar-benar ghosting. gimana caranya ya kita nggak bisa maksa. Iya, nggak bisa. Kita himbau pertama, teman-teman ayo dong, ini ada kegiatan, aktif dong, Iya. sekali kali. Teman-teman ini dong, aktif dong, ada rapat nggak datang, kita rangkul terus. Kalau nggak bisa dirangkul kita SP. Oh, ada ujungannya, Ada kayak ujungannya. SP. Ya, karena kayak ketentuan tadi, SP itu jadi salah satu pemacu dan juga batas nih. Kalau misalnya emang udah sampai kena SP udah keterlaluan. Benar. Karena kalau misalnya nggak ada SP,
ya teman-teman ngerasa enteng dong. Iya, benar. Gabung masuk Kayak, keluar ya masuk udah, nggak ada keluar. apa-apa Iya, nggak ada juga. apa-apanya juga. Yang pasti kita rangkul dulu tuh pertama. Kita kasih sering, kenapa sih capek di organisasi, Iya, ada masalah ada apa? apa, Bla bla, kau gitu. tuh ngapo cerita. Aduh, aku nih Cak ini Kak, sebenarnya Kak. Bening. Gitu. Kalau emang udah nggak bisa lagi dirangkul segala macam ya kita SP. Iya. Mungkin teman-teman memang ada fokus lain, pekerjaan lain atau lebih mau fokusin ke kuliah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya teman-teman kalau ada apa-apa, ada masalah itu cerita. Nanti ada di call center IMA. Kalau saya terima. Memang walaupun ya cerita cuman gitu-gitu aja, tapi melegakan. Melegakan. teman-teman. Iya, Karena melegakan. kita cerita bukan butuh solusi, solusi, tapi butuh didengar. Cocok, Benar, cocok. benar. Tahu banget. Tidak semua cerita butuh solusi. Tidak semua cerita butuh solusi. Kadang solusi itu hanya bonus, teman-teman. Gini, balik lagi. Kadang-kadang kita curhat, cerita-cerita tuh kita tuh kadang udah tahu nih solusi dari masalah gue nih ini harus gini. Iya. Tapi kayak kita tuh pengen aja ngelepasin masalah. Iya, ngelepasin, kayak, iya. Aduh, salah. Kita tuh sebenarnya udah tahu, teman-teman. Solusi dari masalah kita tuh apa? Iya, tapi apa kita yang tuh bakal butuh ke didengar depan? tuh, butuh temen tuh untuk Heeh. gimana nih cerita gitu masalah. Ibaratnya kalau lagu secukupnya tuh ada sih mengais validasi. tubuh yang berpatah hati. Bergantung lupa. Laju nyanyi. Laju nyanyi gitu. Itu kan nanti ada proker senior. Oh, cover iya. lagu. Ditunggu ya. Enggak ikut maaf. Zikri, halo Zikri. Ditunggu ya covernya bulan ini. Harus tolong. Sangat ditunggu. Jadi pokoknya itu tergantung kesadaran ya. Benar. Soal ghosting itu ya. Ngomong-ngomong soal ghosting nih. Apakah kakak sendiri di ghosting? Ya. Selesailah podcast kita pada hari ini. Oh maaf ya. Coba tuh gimana kak? Apa? Ya, kita nih Enggak sih. kami sebagai teman-teman masuk akuntansi pengen tahu dong gimana cerita asmara dari seorang ketua umum kita yaitu Kak Yuda Versa. Bagaimana kak? Bisa dibuka dong dikit aja nggak apa-apa. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja lah. Cician baik. Cician, Bay. Jangan serius nih. Jangan serius nih. Selu baik kita Gini, kayak pasti butuh lah teman cerita. Pasti butuh dong. Pas pernah. Mm-mm. Kayak aduh teleponan. setiap malam. Ada ya. Tapi ya nggak bisa dibuka di sini. Nanti kalau dibuka satu akuntansi menjadi heboh. Jadi tahu ya. Jadi tahu semua. Teman-teman jangan kepo banget dong. Terbuka ya. halo isi dapur. Kartu as tadi. Nah, itu dia. Jadi ada lah kak ya teman penyemangat gitu ya sebagai ya gitulah. Ada. Doi lah. Ada. Gitu. Kita teman-teman pengen tahu nih kriteria seorang cewek untuk ketua umum kita itu gimana sih kak? Mungkin siapa tahu ada teman-teman cewek yang wah gue banget nih. Buka oprek nih. Iya. Sebenarnya kayak mama sih. Mah, Oh, dapat ya. awal bulan mah. Awal bulan ya. Ada ujungannya. Ada ujungannya. Teman-teman, hobi ujung ya. Apa ya kriterianya tuh yang bisa ngobrol sih, yang masukan ngobrolnya, yang kayak ya omongannya semasukan, obrolannya semasukan, satu frekuensi. Satu lah, frekuensi. iya. Tapi emang di usia kita sekarang tuh emang butuh sih kak ya. Butuh. Kalau menurut aku pribadi sih butuh ya. Butuh kayak temen mau cerita, temen apa ya kayak numpahin masalah sehari-hari. Gini nih aku gini Aku hari ini gimana gitu. butuh cerita, aku ada masalah nih di sini. Bukan untuk ngeluh tuh, tapi untuk kayak membagi cerita Iya, aja. membagi cerita aja. Ngeluh sih sebenarnya. Ngomong-ngomong soal ngeluh, menurut aku pribadi nih, Gimana? kita tuh nggak apa-apa ngeluh, asal yang kita keluhin tuh selesai. Benar sih. Benar. Asal ada solusinya. Banyak nih tugas sih, tapi sambil ngerjain. Jangan banyak tugas nih. Ya ini mana metu aku. Ada. Payo, basengnya. Akhirnya ya tadi tugas nggak kekerja, beban pikiran masih ada, kuliah ketinggalan. Nah, teman-teman, kalau bisa nih, itu quotes dari ketua umum kita, pokoknya jangan sampai ketinggalan yang namanya Iya. tugas. Quotesnya lebih dari ngeluh nggak apa-apa asal selesai. Ngeluh nggak apa-apa asal selesai. Oh. Santai itu nggak apa-apa asal selesai gitu. Berarti buat teman-teman kita tadi yang hobi ghosting, yang hilang-hilangan gitu ya kan, punya motivasi sih nggak? Punya motivasi nggak buat mereka? Ya bukan buat mereka yang ghosting aja sih kan sebenarnya, buat mereka yang jadi anggota IMA gitu. Motivasi apa nih? Motivasi buat anggota IMA biar semangat. Biar semangat. Nggak, Satu kalimat sih juga nggak motivasi apa-apa bukan sih. kalimat, kayak satu aku bagi mindset aku aja kayak apapun yang kita lakuin tuh akan berbuah
akan menghasilkan sesuatu bagi kita gitu. Kita susah-susah sekarang, organisasi capek-capek, bagi waktu segala macam. Yakinlah suatu hari itu nanti bakal ada buahnya gitu. Ada buahnya. Dapat soft skill segala macam dan banyak tuh. Akan ada hasilnya Iya, nanti. kalau aku jelasin sangat klise dan teman-teman udah banyak podcast lain yang ngebahas. Pokoknya yakin aja kayak capek kita hari ini bakal kebayar di besok. Nanti. lusa, segala macam. Mungkin nanti lah pokoknya. Nggak ada yang sia-sia. Iya. Dan untuk teman-teman IMA nih ada pesan khusus buat teman-teman IMA, pengurus IMA, jangan sampai api organisasi di hati kalian tuh mati. Iya. Apalagi sekarang nih, usia sekarang itu jiwa muda bergelora kan, teman-teman. Pokoknya harus dong. Oh, Kak, ya lupa nih. Minum dulu ya. Aku lah dari tadi minum, kau tuh lah ada minum. Semangat. Iya. Apalagi, Excited. iya, apalagi ketua umum kita ini kawan-kawan. Iya. Jadi untuk motivasi dan ada tips and trick nggak sih, Kak, buat ngatur waktu kuliah dan organisasi Kalau tips and trick balik lagi ke kita ya? kita balik lagi ke penjelasan aku tentang manajemen waktu, apa tadi skala namanya? prioritas. Skala prioritas tadi. Karena apa? Kayak kalau kita udah bisa buat skala prioritas, kita tuh udah bisa ngatur waktu. Kita tahu Positif banget. bisa gitu. Kayak skala prioritas nih kayak. Nah, aku tuh tipe kalau ada sesuatu yang belum aku kerjain, aku nggak akan bisa main. Oh, berarti Kakak nih termanajemen dong pastinya. Nggak tahu termanajemen atau enggak, tapi pokoknya kalau misalnya kayak ada sesuatu yang belum aku kerjain, aku tuh nggak akan bisa main. Gini nih misalnya besok ada tugas, teman-teman ngajak main dari sore sampai malam misalnya, Bisa up dulu CS. aku nggak up, aku bakal ngerjain dulu, tapi aku bakal main nanti nyusul. Oh, Karena nyusul, apa? ya. Aku tuh nggak bisa main, Kalau itu tadi tapi itu belum selesai jadi beban pikiran. Aku tuh kalau main ya harus main, udah plong, nggak ada lagi pikiran. jangan ada pikiran tentang tugas di Iya. Ya, kita nampak kelakar Nah, juga. itu ada Kak, dua ya. opsinya. Ada yang ditinggalin, ada yang dikerjain. Nah, alhamdulillahnya aku tuh masih yang dikerjain. Jadi aku Dikerjain kerjain semua. dulu, baru main gitu. Berarti emang ya harusnya skala prioritas penting banget sih, Kak. Ya? Penting, itu penting banget sih. Karena kayak semakin kesini kalian tuh bakal dihadapin dengan pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan mana nih yang lebih penting dijalanin, main atau organisasi, kuliah segala macam. Nah, kalau menurut aku itu nggak bisa dihilangin. Kita nggak bisa nih organisasi, kuliah tapi nggak main, nggak bisa. Kita main terus nggak kuliah nggak bisa juga, nggak ada Iya. kemajuan gitu. Nggak Jadi ada kayak harus sosialisasinya imbang. gitu ya. Gimana cara ngimbangin tadi? Bukan 50-50-50 bukan, tapi dibuat skala prioritas. Teman-teman, intinya skala prioritas harus dijalankan. Iya. Mungkin ada pesan untuk anggota IMA apa gimana gitu, Kak? Pesan untuk anggota IMA dari saya. Nanti Wajib IMA cari sama kan? ya, iya. Apa ya, kayak tolong jangan berpikir yang kita lakukan sekarang itu sia-sia. Ngapain sih capek-capek organisasi, orang yang lagi COVID segala macam. Benar. Ngapain sih capek-capap buat webinar, buat ini A B C D. Tapi ada nanti hasilnya ada. Itu tuh bakal ada, kalian bakal menuah apa yang kalian tanam. Iya, dalam banget. Quotes lagi. Iya, quotes Iya. lagi. Terus sih kayak apa ya, kayak ya pokoknya pasti ada. Dan satu, jangan sampai pasti ada tuh capek organisasi. Capek sih organisasi. Jujur aku juga ada tuh kayak lagi capek tuh tiba-tiba pasti kayak, kok. aduh lagi capek nih ngurus. Apalagi yang banyak tuh, kayak. Ya, yang banyak lagi hektik segala macam, tapi ya tadi kayak yakin aja kayak kita udah milih di sini, berarti kita ada tanggung jawab di sini. Iya. Jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab kita karena cuman kemalasan kita. Tadi balik lagi, jangan sampai mati api organisasi di kalian tuh. Karena kalian udah milih di sini. Karena kita ini jiwa muda, teman-teman. Jangan sampai jiwa muda kalian itu habis walaupun kalian nanti sudah tua. Benar. Wah, Yai 2021. 2021. Oke, Kak, mungkin itu aja. Tapi sebelum closing nih, Kak, sebelum penutupan, aku dengar-dengar Kakak mau buka bisnis ya? Kalau mau tahu, nak ngiklan. iya, enggak apa-apa, Kak. Siapa tahu anggota-anggota kita, Insya kan. Allah nanti bulan depan tuh bakal buka ada roti bakar dan kukus. Apa tuh? Gimana tuh? Apa namanya apa, Kak? Rahasia. Oh, namanya Nanti rahasia. Belum ya? Grand opening. Oh, grand opening ya. Iya. Iya. Biar orang tuh, wah, Ngundang slang. oh, slang. Waduh. Nggak, pokoknya ada nanti bergerak di food and beverage. Karena kemarin juga udah coba di clothing, aku juga udah coba dijual beli velg juga ada. Nah ini joinan sih sama teman-teman itu food and beverage, ada makanan lah. Nanti ditunggu, insya Allah pokoknya cobain. Nah, teman-teman, ketua umum kita buka usaha, buka food and beverage. Bareng Jangan lupa datang nanti kalau grand opening, oke? Benar. Oke, bagus. Oke. Ya mungkin
itu aja kali ya Kak. Ya, boleh. Terima kasih banyak Kak atas waktunya, udah meluangkan waktu. Mungkin Kakak ada kerjaan lain gimana? BG. Banyak gawe. Mulai lagi, oke. Ya udah. Mungkin Thank itu you aja. juga buat teman-teman, buat Yai juga ya udah meluangkan waktunya untuk Jangan mewawancarai. gitu dong. Emang itu kerjaan buat saya. teman-teman aku dari pribadi ya, buat teman-teman PPSDM juga ini kan baru. Ini kan apa ya, job desk baru nih dari PPSDM. Semoga kedepannya bisa berkembang lagi ke wakil-wakil nanti ke alumni mungkin ya, karena kayak ya untuk lagi COVID gini kita harus cari sesuatu yang biar nggak membosenin lah biar kita gitu. Karena kalau ngebosenin nanti ditinggalin teman-teman. Ya. Jangan lupa teman-teman. Kita tinggal. Makasih juga buat teman-teman PPSDM, Ya. eksternal segala internal segala macam. Info juga. Mantap, info. Oke. Mungkin itu aja podcast kita pada siang hari ini bersama Ketua Umum IMA FE Unsri, Fitra Prayuda Versa. Mantap. Kepada teman-teman, kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Besak kelakar juga kami mohon maaf. Biar tidak bosen kawan-kawan, oke? Mungkin itu aja penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu podcast selanjutnya teman-teman.